Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas pelajaran prakarya kelas 9 semester 1 tentang kerajinan bahan keras. Kali ini kita akan mempunyai indikator, yaitu memahami jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan keras seperti kayu, bambu, dan rotan. Yang kedua, memilih jenis bahan dan teknik pengolahannya. Yang ketiga, merancang, membuat, dan menyajikan produk kerajinan dari bahan kayu, bambu, atau rotan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai prinsip kerajinan bahan keras. Yang pertama yaitu keunikan bahan kerajinan. Setiap kerajinan harus memiliki kekhasan sesuai dengan karakteristik bahan dasar yang digunakan, juga sesuai fungsi dari kerajinan yang dibuat, sehingga konsumen bisa menghafal, bisa mengingat kerajinan yang kita buat. Berikutnya, keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Yang pertama, produk dengan nilai fungsional. Maksudnya adalah produk yang kita gunakan atau produk yang kita produksi itu sesuai dengan manfaat yang kita inginkan. Yang berikutnya yaitu produk dengan nilai informatif. Pengrajin atau pembuat kerajinan itu mempunyai tujuan untuk menginformasikan, memberitahukan kepada konsumen. Yang berikutnya yaitu produk dengan nilai simbolik. Produk ini ingin menunjukkan tentang simbol dari sebuah produk yang dibuat. Yang berikutnya yaitu produk dengan nilai prestis. Maksudnya adalah produk yang kita buat jika digunakan oleh seseorang akan meningkatkan prestis atau wibawa dari penggunanya. Yang ketiga yaitu aspek rancangan dalam produk kerajinan. Faktor yang diperlukan dalam sebuah perancangan seperti faktor teknis. Faktor teknis maksudnya adalah metode produksi yang bagaimana yang kita gunakan, apakah menggunakan mesin atau manual, dan tingkat kemahiran sumber daya manusianya, apakah dia ahli atau tidak. Yang kedua, faktor ekonomis. Faktor ekonomis di sini harus tahu sasaran yang digunakan, siapa yang akan menggunakan kerajinan tersebut, pemasaran yang tahan persaingannya, kemudian sistem pemasokan atau distribusi, kebijakan penciptaan. Maksudnya adalah ketika kita membuat sebuah produk, kita harus mempunyai hak paten atau hak cipta. Kemudian yang berikutnya adalah selera masyarakat terhadap produk tersebut. Bagaimana minat dari konsumen yang menjadi sasaran dari kerajinan kita. Yang ketiga adalah faktor ergonomis. Maksudnya bagaimana kerajinan yang kita buat itu dirasa nyaman digunakan oleh pengguna, keamanannya, kemudian kesesuaiannya dengan fungsi yang digunakan. Yang berikutnya adalah faktor sains dan teknologi. Terdapat unsur kebaruan atau temuan baru, inovatif, sesuatu yang baru yang harus kita jalankan. Kemudian di sini kita harus mencari sesuatu yang beda dari produk yang lain. Yang kelima adalah faktor estetika. Maksudnya kita harus memberikan keindahan dalam produk yang kita buat. Kemudian adanya keserasian, penggarapan yang rinci atau detail.
Kemudian pewarnaan, warna yang mencolok atau menarik untuk pembuatannya. Kemudian kesan, yang sesuatu yang spesial dari produk kerajinan yang kita buat. Yang berikutnya adalah faktor kondisi lingkungan. Faktor kondisi lingkungan ini juga sangat penting karena harus menunjukkan ciri khas dari lingkungan atau wilayah tempat produksi itu dan nilai budaya yang harus kita utamakan. Selanjutnya, tugas kalian adalah membuat rangkuman berdasarkan video yang kalian tonton. Tulis di selembar kertas. Simpan dulu, kemudian foto dan upload melalui Google Form yang sudah saya bagikan. Tetap semangat, sehat, dan patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.